Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara, dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menerima pujian dari Tuhan. Saudara, saya mengingat waktu saya masih kecil, ketika saya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tua saya, dan kemudian dia memberikan kata-kata pujian kepada saya, maka itu sesuatu yang sangat indah, yang tidak terjelaskan oleh kata, ketika mendapatkan, mendengarkan dan menerima kata-kata pujian dari orang tua saya. Saudaraku, bahkan sampai dewasa seperti ini saudara, mendapatkan kata-kata pujian dari orang tua, ketika dia bangga, ketika dia senang dengan apa yang saya kerjakan, dengan prestasi dan sebagainya, maka kata-kata pujian yang dia keluarkan itu sesuatu yang sangat indah saudara. Saya percaya saudara juga pernah mengalami dan mendapatkan kata-kata pujian dari orang tua, dan saudara memahami apa yang saya katakan. Betapa bangganya, betapa indahnya mendapatkan kata-kata pujian itu. Dan saudara, Bapa kita di sorga juga adalah Allah atau Bapa yang sangat menghargai apa yang dilakukan dan perbuatan-perbuatan kita, anak-anaknya. Dan Dia juga akan memuji dan menghargai setiap anak-anaknya yang melakukan hal-hal terpuji di hadapannya. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita merindukan mendengarkan kata-kata pujian dari Tuhan kelak ketika kita berada di hadapannya. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan kita kelak Allah akan memuji jalan kehidupan kita, perbuatan kita selama kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dengan kerinduan saudara supaya melalui renungan ini, setiap saudara, setiap kita yang mendengarkannya,
kita akan hidup sesuai dengan kebenaran prinsip firman Tuhan, bagaimana supaya kelak kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini kepada saudara secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, maka saudara akan benar-benar diberkati malam hari ini. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bagaimana dia menjalani hidupnya, dan dia rindu supaya jemaat-jemaat di Korintus juga menerapkan apa yang dia lakukan, teladan yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Dan tujuan dari itu adalah kalimat terakhir di ayat 5, saudara. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Biarlah melalui renungan malam hari ini, saudara, apa yang dirindukan firman Tuhan, yaitu supaya setiap kita kelak akan menerima pujian dari Allah. Alangkah indahnya jika satu saat kita berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, lalu kemudian Dia mengeluarkan kata-kata pujian, mengucapkan kata-kata pujian kepada kita atas cara hidup yang kita jalani di dunia ini. Itu satu pengalaman yang tidak bisa diungkapkan dan dijelaskan dengan kata-kata, saudara. Betapa indahnya hari itu. Dan saya percaya setiap kita merindukannya. Setiap kita rindu untuk mendengarkan kata-kata pujian yang indah dari Bapa kepada setiap kita. Dan hari ini yang saya rindu kita belajar, saudara, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita menjalani hidup kita, untuk supaya kelak kita akan mendengarkan
kata-kata pujian dari Bapa di sorga. Di dalam renungan malam hari ini, saudara, melalui teks firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus di sini yang akan kita belajar, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan supaya kelak kita menerima kata-kata pujian dari Bapa di sorga. Sekali lagi, saudara, saya akan membacakan. Mulai ayat pertama dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi, untuk kelak menerima pujian dari Allah, Paulus menegaskan bahwa sebagai hamba Tuhan ada hal yang harus dia miliki, yaitu bahwa dia dapat dipercayai. Demikian juga saya dan saudara hari ini, untuk kita kelak menerima pujian dari Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat dipercayai. Karena yang dituntut dari anak-anak Tuhan, dari pelayan-pelayan Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan, bahwa kita ternyata dapat dipercayai oleh Tuhan. Dan kemudian, saudara, mulai ayat 3 sampai ayat yang keempat, di sana Paulus menegaskan apa yang dia lakukan untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, supaya kelak dia menerima pujian dari Tuhan. Yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus, saudara, untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, dia berkata di ayat 3, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Artinya, saudara, yang pertama yang diajarkan atau yang ditegaskan oleh Paulus di sini melalui pengalaman kehidupannya, untuk dia bisa menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai sehingga kelak dia akan mendapat pujian dari Allah. Dia berkata, bagiku sedikit sekali artinya dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Atau dengan kata lain, yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus di sini adalah bahwa Paulus tidak hidup berdasarkan penilaian orang lain, tidak hidup berdasarkan penghakiman orang lain, bahkan tidak hidup berdasarkan pengadilan manusia. Untuk bisa dipercayai oleh Allah, dia tidak menjalani hidupnya berdasarkan apa kata orang lain, tidak berdasarkan nilai-nilai yang dibuat oleh orang lain. Itu sebabnya, saudara, Paulus punya prinsip dalam dia melayani Tuhan. Itu sebabnya Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang khas, hamba Tuhan yang luar biasa, karena dia hidup bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan apa kata orang lain, dia menjalani hari-harinya. Dan saya percaya sesuai dengan kerinduan Paulus bahwa dia mendapatkan pujian dari Tuhan. Ketika dia menghadap Tuhan, pujian itu dia terima. Karena memang dia hamba Tuhan yang bisa dipercaya, karena dia tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Seberapa banyak manusia di dunia ini, termasuk anak-anak Tuhan, yang menjalani hidup berdasarkan apa kata orang? Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, gaya hidupnya, dan sebagainya itu ditentukan oleh apa kata orang. Dia senang, dia susah, itu juga ditentukan oleh apa kata orang.
Nilai-nilai kehidupannya ditentukan oleh apa kata orang. Bahkan dandanannya, pakaiannya, perhiasan-perhiasan yang dia pakai, fasilitas yang dia pakai ditentukan oleh apa kata orang. Sehingga dalam dia menjalani kehidupannya hari demi hari, segala sesuatunya yang ada itu berdasarkan apa kata orang. Dan dengan tidak sengaja, saudara, sadar atau tidak sadar, dia menjalani hidupnya untuk memenuhi apa kata orang. Orang yang demikian, anak Tuhan yang demikian, hamba Tuhan yang demikian, saudara, bukanlah hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Dan hamba Tuhan atau anak Tuhan yang demikian tidak akan menerima pujian ketika berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Mari kita renungkan hidup kita pribadi lepas pribadi, saudara. Jangan-jangan kita pun hari ini menjalani hidup kita berdasarkan apa kata orang. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, apa yang kita lakukan, gaya hidup kita, fasilitas yang kita pakai, jangan-jangan semuanya ditentukan oleh apa kata orang. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang hidup glamor, saudara, hanya untuk memenuhi dan mendapatkan pujian dari orang lain. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang dalam hidup mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya itu melanggar firman Tuhan, hanya untuk memenuhi apa kata orang, supaya dia mendapatkan pujian dari orang lain. Dan itu yang menentukan sukacitanya dan kebanggaannya dalam hidupnya. Saudara, kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara hidup seperti itu, ini waktunya untuk kita bertobat, saudara. Hidup kita bukan untuk memenuhi apa kata orang. Kita ada di dunia ini, tujuannya bukan supaya melakukan, berjuang untuk memenuhi apa kata orang, tetapi ada tujuan yang jauh lebih mulia daripada hanya memenuhi apa kata orang supaya dapat pujian dari orang lain. Ada tujuan yang jauh lebih mulia dari itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita perlu belajar dari Paulus. Ketika dia berkata, bagiku sedikit sekali, artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Memang Paulus tidak berkata, bagiku tidak ada artinya. Tetapi dia berkata, bagiku sedikit sekali artinya. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika orang lain menilai dia, itu menjadi pertimbangan bagi dia, tetapi bukan itu yang menentukan kehidupannya. Bukan itu yang menentukan cara hidupnya. Saudara, dalam kita menjalani hidup kita juga demikian. Mungkin apa yang dikatakan oleh orang lain, penilaian-penilaian orang lain, itu perlu kita pertimbangkan. Tetapi bukan itu yang menentukan cara hidup kita. Bukan itu yang menentukan gaya hidup kita. Dan jika kita meneladani Paulus, bahwa bukan apa kata orang lain yang menentukan hidup kita, maka kita akan menjalani kehidupan yang dipercaya dan bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan orang yang demikian akan menerima pujian dari Allah kelak. Itu yang pertama, saudara. Dan kemudian yang kedua yang ditegaskan oleh Paulus, masih di ayat yang ketiga, di mana dia berkata, bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi
oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Berikutnya Paulus juga menegaskan bahwa dia juga tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya. Karena dia juga mengatakan bahwa aku tidak sadar akan sesuatu. Dia tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya terhadap dirinya sendiri. Karena penilaian-penilaian diri kita, dia sadar penilaian-penilaian dirinya itu juga sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Itu sangat dipengaruhi oleh masa lalu. Itu sangat dipengaruhi oleh situasi kehidupan. Itu sangat dipengaruhi juga oleh apa kata orang lain. Itu sebabnya Paulus berkata, diriku sendiri tidak aku hakimi. Aku tidak hidup berdasarkan penilaian-penilaian diriku. Saudara, di dalam kita menjalani hidup kita, seringkali apa yang kita pikir, begitulah cara kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana cara pikir kita, begitulah cara kita menjalani hidup kita. Dan itu baik, nanti di poin ketiga kita akan belajar. Itu baik jika itu benar. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali pikiran-pikiran kita itu ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang belum tentu benar. Bahkan kemungkinan besar itu salah. Karena pikiran-pikiran kita sangat dipengaruhi oleh perkara dunia, oleh situasi dunia, oleh masa lalu dan sebagainya dan sebagainya. Paulus berkata, aku tidak hidup berdasarkan apa penilaian diriku sendiri. Karena dia sadar bahwa dalam kehidupannya, pikiran-pikirannya belum tentu benar. Dia sadar bahwa pikiran-pikirannya bisa saja dipengaruhi oleh banyak hal. Sehingga dia berkata, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Dia tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya sendiri. Saudara, ada dua hal yang kita sudah belajar. Kalau kita hidup berdasarkan dua hal tersebut, hidup kita bisa tersesat. Hidup berdasarkan penilaian orang lain, hidup berdasarkan penilaian diri sendiri. Maka jika kita hidup berdasarkan dua hal ini, hidup kita bisa tersesat. Begitu banyak orang tersesat, begitu banyak orang menderita oleh karena apa kata orang lain, oleh karena penilaian dirinya sendiri. Begitu banyak orang-orang yang akhirnya melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuannya oleh karena dipengaruhi apa kata orang, oleh karena dipengaruhi apa yang dia mau, apa yang dia nilai sesuatu yang baik. Dan hari ini saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah kita masih hidup dipengaruhi oleh dua hal ini? Hidup berdasarkan apa kata orang, atau hidup berdasarkan penilaian diri kita? Kalau kita masih hidup ditentukan oleh dua hal itu saudara, kita perlu merenung betul-betul malam hari ini. Jadi mungkin saudara bertanya, kalau demikian, bagaimana kita harus hidup? Berdasarkan apa kita harus hidup? Itu hal ketiga yang akan kita belajar saudara. Di ayat 4, Paulus menegaskan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Lihat saudara, kalimat terakhir dia berkata, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dan kemudian
Ayat 5 bagian terakhir, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Cara hidup bagaimana yang dijalani oleh Paulus? Cara hidup yang berdasarkan penilaian Tuhan. Dia berkata, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dia menjalani kehidupannya berdasarkan penilaian Tuhan, berdasarkan apa kata Tuhan. Itulah cara hidup yang dijalani oleh Paulus. Maka sebagai hamba Tuhan yang menjalani hidupnya berdasarkan apa kata Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercayai. Itu ayat kedua tadi, saudara. Dan kemudian pada akhirnya dia akan menerima pujian dari Allah. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana kita harusnya menjalani kehidupan kita supaya kita menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan yang bisa dipercayai, yang kelak akan menerima pujian dari Tuhan. Kita harus hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itulah cara hidup yang harus kita jalani. Kalau begitu, bagaimana jika ada orang lain yang menilai kita, ada orang lain yang memberi nasihat kepada kita, dan nasihatnya itu berdasarkan firman Tuhan? Itu baru benar, saudara. Jika penilaian-penilaian orang lain tersebut sesuai dengan firman Tuhan, maka itu patut kita ikuti. Karena pada dasarnya yang kita ikuti adalah apa kata kebenaran firman Tuhan. Dan jika dalam kehidupan saudara, prinsip-prinsip yang saudara sudah pegang dalam hidup saudara adalah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan jika demikian, apakah saudara bisa hidup berdasarkan penilaian saudara? Ya, itu benar, saudara. Jika memang prinsip-prinsip dalam kehidupan kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Karena jika prinsip yang kita ikuti berdasarkan penilaian kita sudah berdasarkan firman Tuhan, maka sebenarnya prinsip firman Tuhanlah yang kita ikuti. Itulah cara hidup yang seharusnya kita jalani dalam hidup kita, saudara. Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Dalam kita menjalani hidup kita, kemewahan, fasilitas, tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Tapi dalam kita menggunakan fasilitas, dalam menggunakan kemewahan dan sebagainya yang dikaruniakan Tuhan, yang diberkatkan Tuhan kepada kita, apakah kita menggunakannya dengan benar? Kalau kita menggunakannya dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita menjalani hidup kita dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka tidak masalah apapun kata orang lain, saudara. Karena setiap manusia punya pikiran sendiri, dan dia akan mengeluarkan kata-kata penilaian sesukanya sesuai dengan pikirannya sendiri. Maka alangkah capeknya sebenarnya jika ada orang yang menjalani hidupnya berdasarkan apa kata orang. Hari ini yang ini akan berkata begini, dia ikuti. Besok orang lain akan berkata begitu, dia ikuti lagi. Besoknya berbeda lagi, dia ikuti lagi. Besoknya dan lusa dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dia mengikuti semua apa kata orang, maka hidupnya betapa susahnya, betapa capeknya kehidupan yang demikian. Seharusnya kita menghidupi, menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka tidak masalah apapun kata orang lain, saudara. Kita tanggapi saja dengan positif, tetapi kita jalani berdasarkan prinsip firman Tuhan. Apapun kata orang lain, kita tunjukkan reaksi yang positif kepada mereka, tapi kita menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah
prinsip-prinsip pribadi kita, penilaian-penilaian pribadi kita juga, itu diisi, dibentuk, diproses oleh firman Tuhan, supaya sekalipun kita menjalani hidup kita berdasarkan prinsip-prinsip yang kita pegang dalam hidup kita, prinsip itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dengan demikian kita menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah jalan kehidupan, cara kehidupan yang dijalani oleh Paulus, sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Itu yang menjadi perjuangannya ketika dia berkata di ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Itu yang dia rindukan. Dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi pelayan Tuhan yang dapat dipercayai. Dan untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, dia berkata, aku tidak hidup berdasarkan apa kata orang, aku tidak hidup berdasarkan penilaian-penilaian pribadiku, tetapi aku hidup berdasarkan apa kata Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian dia menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Dan upah dari itu, ayat 5 bagian terakhir, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Orang yang hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan penilaian pribadi, maka orang tersebut akan menerima pujian dari Allah. Saudara, sebagai aplikasinya di dalam kehidupan kita, mari kita koreksi, analisa jalan kehidupan yang kita jalani. Hidup kita singkat, hidup kita hanya sekali, saudara. Jangan salah dalam kita menjalani hidup kita, supaya jangan murka Tuhan yang kelak kita terima, tapi biarlah pujian dari Tuhan yang akan kita terima. Pujian yang indah ketika kita berdiri di hadapannya, kita mendengarkan pujian-pujian dari Tuhan oleh karena perjalanan hidup yang kita jalani. Untuk kelak kita menerima pujian dari Tuhan, yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup kita, tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain, tidak hidup berdasarkan penilaian diri sendiri, melainkan hidup berdasarkan kebenaran prinsip firman Tuhan. Kita bersyukur, saudara, buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bapa yang baik, di malam hari ini kami sudah belajar bersama ya Tuhan, bahwa di dalam kami menjalani hidup kami, untuk kami menjadi anak Tuhan yang bisa dipercaya, untuk kami menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercayai, dan kelak kami akan menerima pujian dari Allah kami, dari Tuhan kami, maka dalam kami menjalani hidup kami tidak akan hidup berdasarkan apa kata orang lain, kami tidak akan hidup berdasarkan penilaian pribadi kami, tapi kami akan hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami mau jalani hidup kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan kelak kami akan berdiri di hadapan Tuhan dan menerima pujian dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar.
Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizat-Nya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka.
Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu, bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit, ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa,
Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anakmu kami tangking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, Tuhan jamah lambung anak-anakmu, pencernaan anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anakmu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa normalkan kembali ginjal anak-anakmu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditangking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anakmu. Kesehatan menjadi bagian anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan.
kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran.
Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan
doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.